Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul kembali di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat luar biasa, yaitu nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, marilah kita berdoa dulu, ya. Doa Mas Tio, mohon dipimpin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian gimana keadaannya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Berikutnya hari ini yang tidak masuk nggak ada ya? Lengkap? Ya, saya absen dulu. Naya. Farel. Citra. Rizky, Bilal, Iyo, Norma, Fano, Mbak Rahma, Mbak Arwa. Alhamdulillah masuk semua nggih. Lalu Pak Hasan akan membacakan tujuan pembelajaran, nggih. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Meyakini Fathu Mekah itu benar. 2. Membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi Fathu Mekah. 3. Menjelaskan pengertian Fathu Mekah. 4. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. 5. Menentukan perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah dengan tepat. 6. Menemukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fathu Mekah. Dan 7. Menghubungkan peristiwa Fathu Mekah dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini nanti ada materi Fathu Mekah itu tadi, ya. Fathu Mekah yang akan saya putar di dalam video.
Dari video itu nanti kalian bisa mencari informasi dan kalian akan membuat sebuah poster ya, poster yang berasal dari materi salah satu aspek yang ada di materi di dalam video nanti ya. Jadi hari nanti kita membuat video, melihat video dan membuat poster ya. Bisa dilaksanakan ya. Mari kita menyimak video tentang Fatku Mekah. Pembebasan Kota Mekah. Fathu Mekah. Pembebasan Kota Mekah. Ya, disimak. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keturunan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa datang mereka bukan dalam rangka berbuat, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, membeli kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy sangat bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya, pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun, dan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut, rombongan kaum muslim baru diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat terangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya, dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara.
Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di dalam putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Para ketanjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi tiga pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah yang melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Ya, itu tadi adalah video tentang materi Fathu Mekah. Ya, di dalam materi tadi ada beberapa aspek yang bisa diambil dari peristiwa Fathu Mekah. Kan ada ceritanya, ada runtutan ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, hari ini nanti ada tugas dari Pak Hasan, yaitu tugas kelompok, ya, tugas kelompok tentang materi Fathu Mekah yang ada di video tadi. Ya, materinya yaitu kalian mencari apa isi perjanjian Hudaybiyah. Namun sebelum kita menerima materi atau tugas hari ini, saya akan membagi dua kelompok, ya, dua kelompok. Saya bacakan ya. Kelompok Mekah, yaitu Naya, kemudian Farel, kemudian Arwa, selanjutnya Vano dan Tio. Kelompok Nah, terus kelompok kedua yaitu
Mas Rizky, Mbak Rahma, kemudian Mbak Citra, kemudian Mas Bilal dan Mbak Norma. Saya sudah bagikan 2 kelompok. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo Mas, bergabung ke kelompoknya. Loh, Mas, maju ke sini. Mas Vano, ke depan sini Mas Vano. Di situ aja Mas. Ya, sudah dibagi ya antara 2 kelompok, yaitu kelompok Mekah dan kelompok Madinah. Ya, di sini nanti ada lembaran template atau lembaran awal pos. Di halaman ini nanti kalian tulis kelompokmu apa, kemudian di garis bawah, terus kemudian di bawahnya 1, misal Citra, 2 Norma, 3 Rahma, 4 Bilal, dan 5 Rizky. Ini kelompok Madinah. Begitu juga kelompok Mekah. Seperti itu juga, ya. Lah, terus ada berapa perjanjian tadi yang ada di sini di video? Nah, kalian tadi ngambil 3. Nah, gitu. Nanti kalau di dalam diskusi antar anggota kelompok maksudnya, antara anggota kelompok, kalian memiliki perbedaan pendapat. Misal Rizky punya pendapat tadi ada 7, Mbak Rama tadi ada 3. Di situ nanti ada perbedaan. Nah, tetapi dari perbedaan itu tadi kalian bisa mendiskusikan dan akhirnya nanti ditemukannya atau disimpulkannya jawaban antara anggota kelompok. Dari perbedaan antara pendapat anggota kelompok masing-masing, akhirnya dapat ditemukan kesimpulan berapa jumlah Fatku Mekah yang ada di video tadi. Pasti beda-beda. Jadi bisa sedikit, bisa banyak, bisa benar langsung. Ya, tergantung diskusinya yang akan kita laksanakan nanti. Bisa dipahami ya? Ya. Sudah bisa dipahami ya tentang aturan dalam pembahasan atau pembuatan poster tadi. Sudah bisa dipahami ya? Nanti satu kelompok saya kasih satu lembar, masing-masing 1 lembar untuk dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan dengan teman-teman. Kemudian jika ada kesimpulannya, sudah ada kesimpulannya, misal kalian ada 5 perjanjian, isi perjanjian, kalian tulis 5. Kalau lebih, kalian tambahkan di sini. Ya, ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami nih, silakan diskusikan bersama teman-teman di kelompoknya. Mbak Rama bisa ke sini, jawab.
Mas Wano, ke sini. Mas siapa? Yuk. 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 Ditulis. Ya. Tuh. Oh, aja. Ya, menang sih. Aja rame. Jangan rame. Mati. Yo, Mas Rizky, lebih aktif ya. Ayo, kalau punya pendapat disampaikan ke kelompoknya, jangan takut. Ya, jangan takut jika ada pendapat dari kalian, kalian sampaikan ke kelompoknya masing-masing. Ada kesulitan enggak? Tidak. Tidak. Ada kesulitan kelompoknya Mbak Rahma dan kawan-kawan? Kelompok Madinah ya? Ada kesulitan, ye. Alhamdulillah. Waktu telah selesai. 10 menit telah selesai. Sudah selesai semua ya? Sudah? Ada kesulitan? Ya. Alhamdulillah tidak ada kesulitan sampai terakhir. Untuk tugasnya bisa dikumpulkan di Pak Hasan. Mas Riki. Mbak Mas Tio. Ya. Nah, 2 kelompok telah selesai melaksanakan pembuatan proyek, ya, yaitu membuat poster. Nanti kita bisa cantumkan di dinding kelas 5 untuk sebagai pengingat bahwa kalian telah mendiskusikan tentang materi Fathu Mekah. Kembali ke tempat duduknya masing-masing, ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai melaksanakan pembelajaran tentang materi Fathu Mekah dan Haji Wada'nya nanti pertemuan berikutnya. Ya. Intinya dalam kesimpulan yaitu peristiwa Fathu Mekah adalah peristiwa yang penting atau bersejarah bagi umat Islam. Yaitu umat Islam bebas memeluk agamanya karena kota Mekah sudah kembali ke umat Islam dengan adanya perjanjian Hudaybiyah dan pembebasan kota Mekah.
Alhamdulillah kita telah di penghujung kegiatan hari ini, yaitu dengan berakhirnya pelajaran agama Islam hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ya, dengan berakhirnya materi hari ini, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Sebelum kita melaksanakan doa bersama, mari kita persiapkan untuk pulang. Buku dan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Sudah siap untuk berdoa ya? Silakan Mas Tio dipimpin berdoa. Innal insana lafi khusrin illa Selamat siang Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Kalau belum dijemput, ditunggu di bawah gerbang, nggih. Silakan bisa pulang satu-satu. Hati-hati ya.